Halo guys, jadi kali ini aku mau baca sama kalian yaitu Manhwa Became a Patron of Villains. Bisa dimulai dari persatuan kerajaan-kerajaan dari timur, di mana 10 tahun dari sekarang, Five Great Sin akan menghancurkan kerajaan-kerajaan tersebut. Untuk menghentikan kehancuran kerajaan tersebut, karakter utama dari Become a Patron of the Villains akan menjadi sponsor dari Five Great Sin atau 5 dosa besar. Namun, si karakter utama itu tidak menyangka bahwa hal tersebut akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Karakter utama ini dulunya adalah seorang budak korporat, dan sekarang ia adalah bangsawan yang dilayani di dunia lain. Namun, ia tidak dilengkapi dengan umumnya orang-orang yang pindah ke isekai, yaitu bisa membaca bahasa dunia tersebut langsung. Ia masih harus belajar manual. Kehidupannya pun sangat nyaman, ada pelayan di mana-mana, dia dimandikan oleh pelayan, dan lain-lain. Hal ini sangat berkebalikan dengan ketika ia kerja 78 jam per minggu. Ia merasa kehidupannya seperti di surga. Lalu, tiba-tiba pelayan menyadarkan kenyataannya bahwa besok tuan muda lainnya akan kembali atau kakak-kakaknya. Ia pun kaget mengetahui kenyataan tersebut dan pelayan mengatakan bahwa kakak-kakaknya berasal dari keluarga Palatio. Karakter utama ini pun memikirkan sesuatu dan tampak panik. Sepertinya nama Palatio tidak asing baginya. Ternyata dunia ini merupakan Psychedelia, yaitu game RPG turn-based yang pernah ia mainkan. Jadi, mau dimulai dari rute manapun, ketika 5 dosa besar muncul, yaitu Wrath, Greed, Sloth, Pride, dan Purity, maka kerajaan-kerajaan bangsawan serta kota di dalam dunia ini akan mulai hancur. Dan kabar buruknya adalah, keluarga Kon Palatio adalah keluarga yang paling licik di game ini, yang dihancurkan pertama oleh Five Great Sin. Ternyata karakter utama ini bernama Alon Palatio dan merupakan putra ketiga dari Kon Palatio. Menyadari kenyataannya sekarang, ia memilih dan berharap ingin menjadi budak korporat lagi yang bekerja 78 jam seminggu daripada harus melawan 5 dosa besar. Tapi ia lalu tiba-tiba berpikir bahwa ia mempunyai suatu keuntungan, yaitu ia pernah memainkan game ini dan ia tahu alur atau cerita yang akan datang 10 tahun kemudian. Dengan hal tersebut, ia merasa bahwa ia perlu menyingkirkan faktor-faktor ancaman atau kehancuran lebih awal. 2 bulan berlalu, Alon Palatio menyuruh seseorang untuk menyelamatkan anak-anak dari panti asuhan atau laboratorium tempat eksperimen manusia. Orang tersebut adalah Evan, pengawal dari Alon Palatio. Dan tampaknya mulai sekarang Alon akan menyerahkan urusan-urusan yang menyebalkan kepada Evan pengawalnya. Hal ini dikarenakan Evan dalam gamenya merupakan orang yang sangat setia kepada karakter utama. Pada misi terakhir, Alon menyuruh Evan untuk menyelamatkan Yutia, yaitu salah satu dari 5 dosa besar. Evan pun kebingungan kenapa orang seperti Yutia memilih untuk dipenjara, orang dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Evan pun bertanya kepada Alon kenapa tidak membawa Yutia kemari. Alon pun berpikir bahwa ia tak perlu membawa Yutia ke kediamannya, yang penting ia bisa membuat Yutia tumbuh tanpa kebencian, karena akan menjadi bahaya sekali kalau dia tumbuh menjadi salah satu dari 5 dosa besar. Alon berkata kepada Evan bahwa sekarang ini bukan waktu yang tepat untuk membawa Yutia ke kediamannya. Mendengar hal tersebut, Evan tampak tidak percaya. Lalu Alon menitipkan surat kepada Evan untuk diberikan kepada Yutia. Alon tampak khawatir apakah surat tersebut dapat menenangkan hati Yutia. Ternyata isi surat tersebut adalah salah satu spell untuk menenangkan Sins of Birth atau dosa kemarahan, yaitu Yutia itu sendiri. Karena di dalam game, ketika mereka gagal menaklukkan Yutia atau melembutkan hati Yutia, mereka harus melawan dosa dari kemarahan, yaitu Yutia itu sendiri. Alon merasa bahwa salah satu dari 5 dosa besar sudah diatasi, dan dia berniat untuk mengatasi 4 selanjutnya. Alon merasa bahwa berteman dengan seorang monster atau salah satu dosa besar dengan satu kalimat atau satu surat itu konyol, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Akhirnya, surat yang Alon kirimkan sampai kepada Yutia. Di sini Yutia bertanya kenapa Alon tidak mengundangnya langsung ke kediamannya. Yutia tampak marah dan memanifestasikan mananya,
di mana hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh seorang master, tapi dia di umur segini bisa melakukan hal tersebut. Evan menjawab bahwa ini atau saat ini merupakan waktu yang tidak tepat untuk bertemu. Isi suratnya seperti ini. Ingatlah ini di atas segalanya, penderitaan, kegelapan, kehampaan cahaya bakat, dan rasa memiliki seseorang bersatu menjadi satu. Membaca surat tersebut dan mendengar penjelasan dari Evan, Yutia tampak tersenyum sambil memegang erat surat dari Alon. Yutia tampak sangat paham maksud dari Alon dan sangat senang dengan surat tersebut, di mana Evan malah terkejut. Itu adalah perkenalan dari dosa besar pertama, Sin of Wrath, Putri dari Bloodborne, Yutia Bloody Queen. Cerita berlanjut dengan Alon yang kejatuhan buku saat ia sedang mencari buku di perpustakaan. Evan tampak menghampiri Alon yang sangat pusing mencari-cari buku dan tidak menemukan apa yang ia inginkan. Evan di sini melaporkan bahwa ia telah menyelamatkan anak kedua yang diinginkan oleh si Alon Palatio. Alon bertanya apakah Evan memperlakukan anak tersebut dengan baik dan Evan menjawab bahwa hal tersebut tentu saja ia lakukan. Belum sempat menjelaskan secara penuh, tiba-tiba pintu perpustakaan didobrak oleh seseorang. Ternyata orang tersebut adalah kakak dari Alon Palatio atau putra kedua dari bangsawan Palatio, yaitu Tonio Palatio. Ia bertanya kepada Alon kenapa orang yang buta huruf seperti Alon sekarang membaca buku. Ia memaksa Alon untuk menjawab pertanyaannya dengan nada yang mengancam. Walau Alon kesal, ia tidak mau membalas saudaranya ini dan malah menunduk atau sujud di depan saudaranya dan dia ingin pamit karena sepertinya saudaranya ingin menggunakan perpustakaan. Kakak kedua Alon lalu menginjak wajah Alon dan mengatakan bahwa Alon merupakan orang yang cukup tahu diri. Tiba-tiba ada pisau yang dilempar. Dan ada orang lain yang masuk mengganggu percakapan antara kakak kedua Alon dan juga Alon. Orang tersebut adalah putra sulung dari gubernur Palatio yaitu Leo Palatio. Kedua kakak Alon pun berselisih di dalam perpustakaan. Kedua orang ini sedang memperebutkan posisi sebagai kepala keluarga Palatio, di mana kakak pertama dari Alon merupakan orang besar dari dunia bawah tanah yaitu raja prostitusi, sedangkan kakak kedua Alon merupakan manajer kartel narkoba terbesar. Alon merasa bahwa ia tidak bisa macam-macam dengan salah satu dari mereka dan memilih untuk merangkak dan menyelinap kabur dari perpustakaan saat mereka berdua berselisih. Alon mengatakan pada dirinya bahwa ia dengan senang hati akan hidup sebagai anak yang tidak kompeten. Yang penting ia tidak mencolok. Evan meneruskan informasi yang tak lengkap tadi dan mengatakan bahwa anak kedua yang diselamatkan itu bukan merupakan orang biasa. Mendengar hal tersebut, Alon pun bingung. Evan pun bertanya-tanya bagaimana mungkin orang seperti Alon bisa menemukan tempat eksperimen, pasar budak, dan lain-lain. Gitu. Evan merasa Alon sangat aneh karena dia mengirimkan anak tersebut ke panti asuhan. Alon mengatakan bahwa anak yang baru diselamatkan itu bukanlah anak biasa. Dia adalah bos kedua dari game psikedelia yaitu Deus Makalian. Deus ini merupakan perwujudan dari Sin of Wrath atau dosa besar kemalasan. Walaupun begitu, Deus terkenal sebagai orang yang membalas budi baik dengan perlakuan berlipat-lipat. Itulah mengapa Alon menyuruh Evan untuk memperlakukan Deus sebaik mungkin. Dan ketika menjawab apa alasan Alon mengirim Deus ke panti asuhan, Alon menjawab bahwa sekarang bukan waktunya, sama seperti ketika ia mengirim Yutia ke panti asuhan. Dan Alon mengirim surat kepada Yutia yang memberikan kabarnya dan lain-lain. Dan juga Alon menjelaskan bahwa akan ada anak yang dikirim ke panti asuhan, yaitu Deus. Intinya, si Alon mempercayakan Deus kepada Yutia. Yutia mengatakan bahwa Deus sudah rusak dan memberitahunya informasi siapa yang menghancurkan atau merusak Deus itu sendiri, yaitu Black God. Namun, Yutia mengatakan bahwa Great Moon masih memilihnya dan ia merupakan orang yang beruntung. Yutia lalu menyuruh Deus untuk merasakan kekuatan yang diberikan kepadanya
dan raihlah potensi terbaiknya. Yutia juga menambahkan bahwa kalau Deus mau setia dan mengikuti perintah Great Moon, dendamnya pasti terbalaskan. Saat Alon sedang sibuk mencari info di perpustakaan, tiba-tiba Evan masuk membawa berita genting. Evan mengatakan bahwa tuan muda kedua atau si brengsek itu telah mati. Alon pun kaget dan tidak menyangka dengan informasi yang dibawa oleh Evan. Lalu tampak beberapa orang menghadiri pemakaman kakak kedua Alon Palatio. Orang ini merupakan ayah dari Alon Palatio dan juga selir-selirnya. Kematian kakak kedua Alon merupakan anomali karena di dalam game, kakak kedua Alon dibunuh oleh kakak pertama Alon. Melihat kakak kedua Alon atau adiknya mati, kakak pertama Alon tampak sangat bahagia. Kediaman Palatio menjadi lebih damai ketika masalah penerus sudah diselesaikan. Karena anak kedua telah mati. Alon menjalani kehidupannya dengan santai dengan memakan biskuit dan juga bertukar pesan dengan Yutia di panti asuhan. Evan mengabarkan kepada Alon bahwa guild yang ia kenal menemukan petunjuk terhadap sesuatu yang Alon cari. Alon merasa itu adalah berita yang bagus. Dan info yang ingin Alon cari adalah mengenai bos ketiga. Belum tahu ya ini bos ketiga maksudnya apa. Tiba-tiba datang dua orang yang mengatakan bahwa anak sulung dari keluarga Palatio itu dermawan. Dan di sini tampak ada beberapa orang dibantai. Di sini banyak orang yang kelihatan ingin membunuh dirinya sendiri, namun orang tersebut mengatakan bahwa tangannya bergerak sendiri. Ternyata yang menggerakkan kedua orang itu adalah Yutia dan juga Deus. Deus bertanya apakah ada tujuan di balik tindakan mereka kali ini. Yutia mengatakan bahwa mereka melakukan ini untuk menyediakan tempat bagi dia kembali. Yutia tidak bisa membiarkan tempat ini terlihat kumuh ketika dia atau tuannya itu kembali. Di sini, Deus tampaknya belum paham terhadap sikap fanatik Yutia. Di sini, kedua orang calon Great Sin tampak sangat mengerikan. Dan Yutia berkata bahwa semua hal berjalan sesuai dengan keinginannya. Nya ini seolah-olah seperti dewa atau Tuhan. Intinya tuannya mereka berdua. Dan kedua orang ini menamakan dirinya Blue Moon. Yang akan menjadi pedang daripada Great Moon. Dan ini adalah lambang dari Blue Moon. Sekian episode 1 mengenai Became the Patron of Villains. Kita lanjut episode 2 besok. Oke, see you.